Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kisah Umar berdoa kepada Allah agar mendapatkan mati syahid. Jangan lupa sukai video ini, like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Umar adalah khalifah yang kedua. Dialah yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin, dan dia pula menurut banyak orang yang menempati tempat kedua setelah Nabi Muhammad SAW dalam jajaran tokoh sejarah Islam. Umar tidak termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan beberapa tahun sebelum dia masuk Islam, dia menjadi musuh yang sangat dahsyat yang menghalangi dakwah Islam. Dia memeluk Islam setelah memusuhi dengan gigih pada saat Nabi SAW yang mulia masih hidup. Dia merupakan orang terdekat Nabi yang kedua setelah Abu Bakar. Umar banyak diminta pendapat oleh Nabi dan seringkali diajak bermusyawarah olehnya. Ada yang mengatakan bahwa seringkali ayat Al-Quran turun berkenaan dengan diri Umar bin Khattab, bahkan untuk menasihatinya, seperti pelanggaran minum khamar, pemisahan istri Nabi dari orang-orang, dan pengenaan hijab bagi mereka. Selain itu, panggilan azan yang tidak memakai trompet juga berasal dari dirinya, dan ada juga yang lain-lainnya. Nabi SAW memberi gelar Al-Faruq, yang artinya pemisah antara yang hak dan yang batil, kepada Umar. Nabi SAW pernah berkata tentang dirinya, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar, dan jika saja ada Nabi sesudah diriku, maka Umarlah Nabi. Umar menjadi pemimpin negara setelah Abu Bakar. Selama 10 tahun dia dikenal sebagai orang yang keras, adil dalam memberikan keputusan, teliti, warak, dan tidak terpengaruh oleh kedudukan. Sangat sederhana dalam hidupnya dan sama sekali tidak terpengaruh oleh mengalirnya harta kekayaan, bersamaan dengan menaklukkan Islam ke wilayah yang lebih luas. Umarlah yang pertama kali melakukan penataan administrasi harta kekayaan yang masuk ke Baitul Mal untuk dibagikan kepada kaum muslimin sesuai dengan kedekatan mereka kepada keluarga Nabi dan kedinian mereka dalam memeluk Islam. Dia bersikeras bahwa para gubernur hendak menyerahkan urusan keuangan kepada Baitul Mal. Ia juga bersikeras untuk membelanjakan harta kekayaan negara pada jalan yang paling baik. Dia beranggapan bahwa dengan cara itu, pada masa yang akan datang, kaum muslimin akan memiliki seseorang yang andal dalam pemerintahan yang lebih besar dan lebih maju di Jazirah Arab. Walaupun Abu Bakar khalifah sebelumnya, setelah melakukan ekspedisi pasukan ke Irak dan Syam, Umar boleh dikatakan sebagai pendiri sejati orang Islam pada masa kepemerintahannya. Dan pada masa pemerintahannya terjadi perang Qadasiyah yang sangat dahsyat, dan peperangan itu telah memorak-porandakan pasukan bangsa Persia dan
membuka jalan bagi penguasa wilayah Persia. Dan ketika sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab semakin tua dan kekuatannya melemah. Beliau berdoa dengan memohon kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan mati syahid. Dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari Ibnu Katsir dikatakan, ketika Umar selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah, beliau sempat berdoa kepada Allah di Abtah dan mengadu kepada Allah tentang usianya yang telah senja dan kekuatannya yang sangat melemah, sementara rakyatnya tersebar luas dan ia takut tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Lalu Umar mengadahkan dua tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkannya dan agar Allah memberikannya syahadah ataupun diberikan mati syahid. Kemudian Umar juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dimakamkan di negeri hijrah, yaitu negeri Madinah, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim bahwa Umar pernah berkata, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu mendapatkan syahadah ataupun mati syahid di atas jalanmu, dan aku ingin ya Allah ditanamkan di bumi nabimu, yaitu di bumi Madinah Al-Munawwarah beserta nabimu." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.